see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta podcast Do You See What I See. Perkenalkan, nama saya Rizky dari BSD Tangerang Selatan. Malam ini saya akan menceritakan pengalaman serem saya bertemu langsung dengan sosok tak kasat mata. Ini kejadian dialami pada saat tahun 2014, bertepatan di sebuah perempatan. Sebenarnya bukan perempatan sih, ada perempatan tapi ada sedikit sodetan baru, jalan baru. Jadi awal ceritanya adalah seperti ini. Pada saat jam 12 malam, saya sedang tertidur lelap. Lalu tiba-tiba ibu saya membangunkan saya untuk menolong ayah saya yang sedang sesak nafas. Ya, pada saat itu ayah saya ini sudah almarhum pada tahun 2016. Sebelum almarhum, ya, ayah saya ini memang punya riwayat jantung koroner yang sudah pasang ring sampai 3. Sesekali pernah merasakan sesak dan membutuhkan oksigen yang banyak. Kami juga menyediakan tabung oksigen. Singkat cerita, pada saat itu tabung oksigen kami mengalami kehabisan stok oksigennya. Mungkin kalau stok oksigennya isi oksigen, tabung oksigen itu habis di siang hari ataupun sore hari, mungkin kami masih bisa untuk isi ulang. Cuman ini habis bertepatan pada saat jam 12 malam. Jam 12 malam, alat kesehatan, toko alat kesehatan ataupun apotek mana ada yang buka kalau tidak 24 jam. Itu pun belum tentu ada diisi ulang isi tabung oksigen. Akhirnya ya dengan perasaan panik bercampur bingung, akhirnya saya jalan menggunakan motor bersama saudara saya, sepupu saya. Kebetulan dia bernama Desi, seumuran dengan saya. Setelah jalan, akhirnya kami menemukan rumah sakit di daerah Tangerang Selatan, di daerah BSD. Di sana kami mohon untuk diisikan tabung oksigennya karena ini urgent. Ya, walaupun sedikit ditolak oleh sang perawat, tapi akhirnya mereka mau memberikannya kepada kami. Itu pun juga agak menyalahi prosedur sih sebenarnya. Cuman kami memohon sekali lagi, ini urgent karena sudah tidak ada yang buka lagi toko alat kesehatan ataupun toko yang untuk mengisi tabung oksigennya. Singkat cerita, akhirnya saya pulang. Saya pulang masih dengan perasaan panik, gelisah, bingung, karena oksigen ini dibutuhkan sekali oleh mendiang ayah saya waktu itu. Sesegera mungkin kami harus bisa mendapatkan oksigen tersebut. Tibalah saatnya pada sodetan jalan baru dekat perempatan. Kami biasanya sebutnya sih perempatan V ya. Tiba-tiba pada saat melaju kencang, memang pada saat itu jam menunjukkan 1:15. Kami melaju kencang kendaraan dengan perasaan bingung, gundah, gelisah, panik.
Tiba-tiba di sodetan tersebut muncul seorang anak kecil dengan sepedanya. Tiba-tiba ingin menabrak saya. Spontan saya kaget, perasaan bingung, panik, semua campur aduk, emosi juga. Sampai-sampai mohon maaf, sampai saya mengeluarkan kata-kata seperti dasar anak setan. Ternyata sosok itu hanya tertawa sedikit saja. Seperti itu saja. Sampai saya berhenti, sampai saya nggak habis pikir, akhirnya saya dengan perasaan bercampur aduk, bertanya-tanya, siapa ini anak, siapa ini orang, siapa sosok ini. Saya melanjutkan perjalanan. Untung tidak terjadi apa-apa pada saya maupun dia. Akhirnya di tengah jalan saya melihat jam. Jam menunjukkan pukul jam 2 kurang, 2 dini hari kurang. Saya berpikir, siapa sosok itu ya? Kalau dibilang anak kecil, anak yang ingin berangkat sholat subuh, secara logika ya, masih menunjukkan jam 2 dini hari. Sedangkan subuh itu jam 4 paling cepatnya. Gak mungkin. Kalau dibilang, mohon maaf, anak gelandangan atau anak seorang pengemis lah atau apa, tidak mungkin dia sendirian, pasti bersama orang tuanya. Dan saya pasti akan melihat sosok orang tuanya, entah itu pemulung, membawa gerobak, atau petugas atau orang rombeng. Tapi ini tidak sendirian. Akhirnya saya bertanya kepada Desi, saudara saya, coba lihat Des, di belakang masih ada gak sosoknya? Pas dia lihat, saya pun lihat di spion, ternyata tidak ada. Siapakah gerangan itu? Saya tidak tahu. Saya membawa keheran-heranan saya, kebingungan saya, bercampur aduk dengan rasa panik sampai ke rumah. Itu membuat saya bertanya-tanya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sangat ingat, sangat jelas. Dia memakai baju apa, warna apa, sepedanya sepeda seperti apa. Tetapi satu yang saya tidak jelas, yaitu adalah saya tidak bisa melihat mukanya. Sangat samar. Dia menggunakan baju layaknya anak kecil, umur 4 tahun, menggunakan setelan atasan dan bawahan yang sama seperti gambar Upin Ipin ataupun apa itulah. Ada gradasi merah dan putihnya. Dan juga sepedanya berwarna biru kehitam-hitaman. Tapi satu, wajahnya saya tidak bisa melihat dengan jelas. Cukup sekian saja cerita dari saya. Di sini saya hanya bisa berpikir dan menjadi pelajaran bagi saya adalah apapun itu, ataupun dalam keadaan kondisi apapun, sebisa mungkin kita jangan sampai merasa panik, merasa berlebihan, merasa gundah ataupun apa itu, karena mohon maaf, makhluk seperti itu bisa mempengaruhi kita, bisa masuk ke dalam apa yang sedang kita alami, karena kita sedang tidak berpikir secara rasional. Mungkin bisa dibilang pikiran kita sedang mengawang ataupun setengah berada alam bawah sadar. Akhirnya mereka dapat merasuki, dan mungkin saja orang-orang yang terkesan terjadi kecelakaan di jalan, karena tidak terjadi kecelakaan tunggal, karena tidak terjadi tabrakan ataupun mereka menabrak, mungkin dalam keadaan mengantuk, berhalusinasi, kecapean, banyak pikiran. Akhirnya mereka gampang
masuk melalui alam bawah sadar kita. Keep safety and be careful. Selalu utamakan keselamatan, berpikir rasional, selalu beristighfar ataupun berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan memohon kepada Tuhan agar kita dijauhi dari sosok mereka, gangguan dari mereka. Itu saja cerita yang, mohon maaf, mungkin tidak begitu seram, tapi benar-benar ini adalah pengalaman yang saya alami bertemu dengan sosok astral. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cerita horor@gmail.com